Hai, kita berjumpa lagi dan pada hari ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif menggunakan internet. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan kata internet. Hampir setiap hari kamu selalu menggunakan internet untuk berbagai kegiatan dan tujuan. Pengertian internet dapat diartikan sebagai berikut. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Berikut ini kita akan bahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari internet. Ada banyak keuntungan yang kita dapatkan saat menggunakan internet. Namun di dalam video ini kita akan membahas 4 saja. Yang pertama adalah memangkas jarak dan waktu. Internet memudahkan kita dalam mengirim file atau data dari berbagai tempat di seluruh dunia dan dalam waktu yang sangat singkat dan bisa dikatakan real time. Maksudnya secara real time itu contohnya seperti kita chattingan. Nah, di situ kan ketika si teman kita mengirim pesan, kita bisa langsung baca dan teman kita tahu bahwasannya pesan kita sudah dibaca. Itu artinya real time. Yang berikutnya adalah mempererat hubungan manusia. Perkembangan dalam penggunaan media sosial juga berperan dalam menjalin hubungan antar manusia, tidak hanya yang sudah kenal. Kita juga bisa berkenalan dengan orang lain yang belum kita kenal. Tapi ingat, tentu ada batasnya dan jangan langsung percaya agar kita tidak tertipu. Yang berikutnya adalah mempermudah urusan manusia dalam berbagai hal. Ini mungkin secara umum bisa kita langsung ke contoh seperti e-commerce, di mana kita bisa langsung memesan barang tanpa harus datang ke tokonya dan barangnya akan sampai ke rumah dengan perantara kurir. Demikian juga misalnya seperti kita menggunakan aplikasi transportasi online. Kita katakan saja misalnya Gojek dan Grab, Maxim, InDriver dan lain-lain. Itu dengan mudah kita bisa urusan selesai. Seperti mengantar barang tanpa harus kita pergi, kita bisa titip langsung melalui GoSend dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya. Lalu yang keempat yaitu menambah peluang kerja. Dengan internet kita bisa mudah mencari dan memberikan informasi pekerjaan dengan praktis. Selain itu kita juga bisa melakukan pekerjaan melalui internet. Seperti saat pandemi sekarang, kita bisa mengerjakan tugas tanpa harus mengumpulkannya ke sekolah dengan melalui aplikasi tertentu. Seperti yang kita pakai adalah Google Classroom. Atau misalnya di sekolah-sekolah lain ada seperti menggunakan media yang lain seperti rumah belajar dan atau misalnya seperti menggunakan WhatsApp sebagai media pengiriman file ataupun tugas mereka. Internet juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya di Indonesia itu paling marak itu adalah berita hoax, adanya berita palsu yang tidak benar, namun banyak orang percaya. Karena apa? Karena berita ini di-share secara masif dan dengan berbagai cara, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal belum tentu kebenaran dari informasi itu. Nah, untuk itu kamu harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kamu menjadi korban hoax, ya. Untuk menyebarkan informasi yang salah juga nanti ada hukumnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu menyebarkan, jangan sampai kamu membuat, dan jangan sampai kamu terpengaruh oleh berita palsu. Selanjutnya ada kriminal. Ada banyak berbagai jenis kriminal yang terjadi di dunia maya atau di internet ini. Seperti adanya penjualan barang-barang yang ilegal, adanya penjualan anak-anak
ataupun human trafficking. Adanya juga prostitusi online, perjudian, dan komunitas-komunitas yang salah jalan, kita katakan. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak pantas, tidak layak untuk kita ikuti di dalam internet. Selanjutnya, akibat misalnya berita palsu tadi, terjadilah permusuhan. Biasanya terprovokasi. Ketika seseorang men-share atau membagikan berita palsu, lalu si B melihat dan terpengaruh dan tersinggung atau terprovokasi, sehingga terjadilah permusuhan. Internet juga dapat mengakibatkan kecanduan atau edik bagi penggunanya, sebab di internet itu ada banyak fasilitas yang bisa digunakan yang membuat kita kecanduan, seperti game online dan media sosial. Di Indonesia paling tinggi penggunaan media sosialnya bisa sampai berjam-jam. Bahkan dari survei yang pernah saya lihat, ada yang sampai 8 jam satu hari hanya menggunakan sosial media, bukan untuk pekerjaan. Memang ada pekerjaan orang bersosial media saja, itu seperti penjualan online. Mereka itu kan ada khusus timnya, biasanya disebut dengan sosial media strategik. Nah, mereka itu memang khusus kerjanya di sana, jadi bisa sampai satu shift pekerjaan, yaitu 8 jam hanya untuk bersosial media. Namun dari survei yang saya lihat bukan itu, tetapi umur mereka itu masih seperti kalian, masih sekolah seperti itu. Selanjutnya, akibatnya dari kecanduan ini, kamu jadi tidak produktif dalam penggunaan waktu. Akibatnya kecanduan internet, seseorang akan berlama-lama di depan komputer hanya untuk memainkan game online atau bersosial media. Hal ini akan membuang waktu dengan sia-sia. Seharusnya fasilitas internet dapat dimanfaatkan untuk hal yang dapat mengembangkan diri. Selanjutnya, ada juga dampak seperti tersebarnya data pribadi. Kalau di sini dikatakan potensi tindak kejahatan. Sebagian besar situs di internet mengharuskan kita untuk memiliki akun untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada. Dalam pembuatan akun, seringkali kita diminta untuk melengkapi data diri seperti nama, alamat, nick, foto, nomor telepon, bahkan nomor rekening. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dan jual beli data. Kamu bisa periksa data di periksadata.com, kalau nggak salah itu punya Teguh Hakrianto, founder dari Ethical Hacker Indonesia. Jika data kita tersebar, itu misalnya jika data kita pernah masukkan ke suatu website untuk mendaftarkan seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, itu suatu saat bisa tersebar karena keamanan dari sistem itu nggak selamanya aman begitu. Pasti ada aja nanti celahnya dan data itu bocor. Jadi kebocoran data ini paling sering terjadi. Itu istilahnya disebut dengan data breach. Kamu bisa cari di internet data-data yang sudah tersebar di internet. Itu sangat banyak dari seluruh dunia, disatukan dalam satu database. Lalu seseorang membuat website untuk mengumpulkan itu semua untuk kepentingan tertentu. Kamu boleh cari ya. Selanjutnya, ada konten tidak pantas. Internet menawarkan kepada kita untuk mendapatkan penghasilan dengan cara membuat artikel atau konten. Semakin banyak orang mengakses konten kita, semakin banyak pendapatan yang kita peroleh. Beberapa orang tidak bijak dalam membuat konten, sehingga demi penghasilan mereka membuat konten yang tidak beretika lah, kita katakan kalau di Indonesia ya. Jadi membuat konten juga, jika itu memang menghasilkan, boleh kamu lakukan, tapi tetap perhatikan etika dalam menulis. Jangan sampai nanti konten kamu itu kamu menghasilkan, tapi bagi orang lain itu akan menjadi masalah ya. Kita lanjut lagi, yang kelima yaitu meningkatnya isu SARA. Kita tahu bahwasannya di Indonesia adalah bisa kita katakan homogen ya. Banyak suku, ras, budaya, agama. Jadi seharusnya kita harus toleran. Namun ada saja orang-orang tertentu yang selalu kerjanya untuk memprovokasi dengan berbagai cara.
Akibatnya bisa terjadi perpecahan di antara umat lah, kita katakan ya, umat ataupun warga Indonesia yang telah bersusah payah dari dulu untuk menyatukan, dimana kita terdiri dari berbagai ras dan golongan agama serta budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada juga aksi bullying. Bullying ini mungkin pasti bagi kamu tidak asing lagi, karena beberapa tahun terakhir sangat banyak kejadian bullying yang terjadi baik di lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan kampus-kampus juga ada. Jadi di sini katakan bullying atau aksi perundungan marak terjadi akhir-akhir ini. Kekurang bijaksanaan pengguna internet dalam menanggapi suatu berita memicu aksi perundungan secara global. Di grup-grup sering itu terjadi ketika ada seseorang men-share berita ataupun opini dalam bentuk status, mereka akan diserang secara habis-habisan oleh orang-orang tertentu dan diejek, dihina, diancam bahkan ya, dan diundang orang-orang lain untuk membaca lalu mengkomentari. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai terlibat kegiatan-kegiatan seperti ini ya, karena itu juga nanti ada banyak orang masuk penjara karena aksi bullying. Baru yang berikutnya adalah tergerusnya budaya lokal, dimana misalnya dalam satu rumah kita katakan ketika makan malam, yang dulunya kalau makan malam orang Indonesia selalu sama satu meja, kalau sekarang satu-satu sendiri-sendiri maksudnya. Lalu ketika ada acara keluarga misalnya, bukan lagi berkumpul tetapi memegang handphone untuk bersosial media. Selanjutnya misalnya ketika kalian kumpul-kumpul di katakan rumah makan atau kafe, mungkin yang dipegang duluan itu atau dilakukan duluan silaturahmi, bukan itu lagi, atau cerita-cerita. Tetapi yang dilakukan adalah update status dulu, minta password dulu, lalu asik dengan handphone masing-masing untuk bersosial media. Selanjutnya ada lagi yang 8, itu penipuan. Ini paling marak terjadi saat ini, penipuan. Kenapa bisa banyak penipuan? Mungkin kamu pernah mengalami atau orang tua mengalami, ditelepon oleh seseorang dengan mengatakan dengan berbagai alasan lah, ada yang ketemu dompet, ada yang diculik dan lain-lain. Lalu yang mungkin yang kita tidak habis pikirnya, kenapa kok mereka bisa tahu nama seseorang itu, nama kita atau nama orang tua kita? Itu tadi bisa terjadi karena nomor handphone kita sudah tersebar di internet. Tadi kan sudah kita bahas juga di data breach atau tersebarnya data pribadi kita. Jadi untuk itu, sebelum kamu menjadi korban ataupun ketika kamu sudah menjadi korban, hati-hatilah untuk menjawab telepon yang seperti itu. Jangan sampai nanti kamu udah ketipu, disuruh transfer ini itu, baru kamu sadar bahwasannya kamu jadi korban. Jadi hati-hati, jangan sampai tertipu. Pastikan dulu bahwasannya semua anggota keluarga kita itu aman jika itu dikatakan penculikan. Jangan langsung transfer sekian, padahal dia penipu. Ada juga penipuan dengan berbagai modus, misalnya e-commerce. Ada menjual barang dengan harga murah padahal itu sudah rusak-rusak, atau bahkan yang dikirim itu nanti bukan barangnya tetapi plastik kosong atau sampah. Mungkin masih banyak contoh-contoh penipuan yang lain, nanti kamu cari sendiri ya. Itu materi kita hari ini. Terima kasih telah menonton dan tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan